Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang memudahkan kita dengan anugerahnya kemudahan di dalam bermajlis ilmu. Dan malam hari ini kita masih dalam pembahasan sholatul jamaah, berkaitan dengan sholat jamaah dan juga permasalahan imam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'an nida fala yujibu anhu bila udrin fala salata lahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini hasan sebagaimana ada di dalam kitab Irwaul Ghalil, Imam Al-Albani rahimahullah menghasankannya. Barang siapa yang mendengarkan azan, di rumahnya dengar azan, masjid terdekat atau masjid yang lebih jauh kedengar, tapi dia tidak menjawabnya, artinya tidak mendatangi, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Maka hadis ini yang membawa sebagian para ulama menghukumi sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini keras. Ya, kok sampai dengar azan nggak mau jamaahan? Bila udrin, tanpa adanya udzur, maka fala sholata lahu, tidak ada sholat baginya. Kami sampaikan ini bukan pendapat seluruh kesepakatan para ulama, enggak. Ya, tapi sebagian ulama memahami dari hadis ini, bagi laki-laki muslimin sholat wajib berjamaah itu ya jadi wajib, karena konsekuensi terbesarnya sampai tidak dianggap sholat kalau sholatnya sendirian. Nah, tetapi hadis tadi tersisipi dengan bila udrin, kalau tidak ada udhurnya. Berarti kalau ada udhur yang disetujui oleh syariat, dimaklumi oleh agama, boleh meninggalkan jamaah, boleh-boleh saja. Namanya udzur itu kan ora bendino, ora ben wayah, bukan settingan. Ya, itu namanya udzur. Lah, udzur itu apa saja? Yang paling pokok pertama yaitu khauf, adanya takut atau kekhawatiran. Ya, takut atau kekhawatiran. Takut ini misalnya apa? Takut ketika rumahnya dalam kondisi genting, kobongan misalnya. Ya, wis kobong 4 meter persegi, ya,
dia kemudian nggawa banyu piye leh carane mateni atau menyelamatkan barang-barang berharganya, masjid wis komat. Ini wong ini ojo dipaksa jamaah ini. Ya, syariat aja membolehkan gak teko jamaah. Oh, kowe ra jamaah. Kane omahmu kobong toh. Jangan dikitukan. Lah enggak datang ke masjid karena rumahnya kebakaran, itu enggak apa-apa. Kan ora bendina omahe kebakaran. Ya, kalau boleh berdoa ya jangan sampai dapat musibah seperti ini. Ditakutkan. Ya, rumahnya nanti malah habis atau barang-barang berharganya ludes, maka selagi bisa menyelamatkan, dia selamatkan dan meninggalkan jamaah, itu dimaklumi, nggak salah dia. Itu nikmatnya orang berilmu itu seperti ini. Jadi kita bisa memandang sesuatu itu dengan imbang. Sholat jamaahnya wajib, tapi ternyata dia dalam kondisi sakit. Ya, lek dheweke metu ka omah kanginan misalnya, sakitnya tambah parah. Oh, berarti orang seperti ini boleh tidak berjamaah. Ya. Kemudian ketakutan karena gejala alam seperti banjir, longsor, kemudian rute dari rumah ke masjid, kalau bahasa ulama itu ada salj, ada esnya. Nah ini kalau kita kan nggak ada esnya, ya cuma bisa dikiaskan saja. Umpamanya ndut banjir, ya mlakuke nang masjid iso gupak reweget, baline ya reweget, ya di musim-musim tertentu, sehingga harus ada upaya untuk bikin jalan yang enak dan nyaman. Maka ketika dudutan mau, ya longsor, salju, itu nggak berangkat ke masjid juga nggak apa-apa, karena ada rasa kekhawatiran dan rasa ketakutan tadi. Ya. Apalagi kalau bicaranya sampai ada teror, ya umpamanya omah iki siap dimaling atau dia siap jadi korban, ya sehingga nyawanya terancam. Selagi dia mendapatkan berita itu sampai mendapatkan keamanan dari saudara-saudaranya atau pihak yang berwenang, lah dia tidak menghadiri jamaah di masjid, itu tidak apa-apa. Ya, seimbangnya syariat itu seperti ini, karena maqasid Islam diantaranya yaitu hifdzun nafsi, menjaga manusia. Makanya nanti gini, ada kasus bolehnya meninggalkan jamaah hanya untuk ngancani dulure dhewe sing sakarat, sing lagi sekarat. Ya. Adzan Isya, qomat Isya. Kita punya orang tua, kita punya pasangan misalnya, suami atau istri sing lagi sakaratul maut. Ya. Eski dilungkas gak ono iki. Saya berusaha mengaplikasikan, ya, lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinkan di sisi orang yang sedang sekarat ucapan tauhid la ilaha illallah. Karena kita semuanya tahu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka niscaya dia akan masuk surga. Ngepasi adzan apa qomat Isya? Sampean pilih ninggalne sing sekarat apa budal jamaah? Ya, budal jamaah Ustaz kan wajib. Betul. Tapi Islam memilih jenengan ngancani sing sekarat.
Ya. Lihat. Kenapa? Karena kekhawatiran Islam, syariat ini khawatir mbok menawa dulur awake dhewe wau bablas belum mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mila tuntunan gitu. Kita tuntun. Lah terus jamaah engko wis salat dhewean gak apa-apa. Dimaafkan. Termasuk uzur boleh nggak berjamaah sampai segitunya loh. Karena khawatir iman-iman ini ya, iman-iman pintu surga ini la ilaha illallah. Makanya kita dibolehkan nggak datang ke masjid untuk ngancani, ayo mas ya atau pak bu la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai selesai. Dan kalau berhasil loh itu kan nikmat sekali. Ya, dan habis itu kan ketemu subuh ya awake dhewe iso jamaah, sesuk neh ya iso jamaah. Ya. Makanya kita punya ulama namanya Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu tabaraka wa taala, dikenal dengan Jabal, gunung dalam ilmu. Itu kan sakit sebelum wafatnya. Ketika sakit dan masuk wayai sakarat, itu yang hadir murid-muridnya rata-rata. Tapi gak ono sitok sing wani nalkin. Ya, padha sungkan mas. Waduh piye. Ya, gurune dhewe wis sekarat iki. Mosok arek ya, Syekh la ilaha illallah. Ya kok koyoke pekewoh itu. Tapi mereka tahu ini kunci surga ini. Piye carane? Guru kita, syekh kita, yaitu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, bisa menutup kehidupannya dengan la ilaha illallah. Akhirnya murid antar murid ini di sekelilingnya itu meriwayatkan hadis. Ya, jadi kayak apa istilahnya, setoran hadis dengan perawi-perawinya zaman biyen tuh an fulan ya, sami'tu an fulan aku dengar dari siapa sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai nantinya didengar oleh Abu Zur'ah Ar-Razi ketika ada riwayat hadis terkait dengan hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, itu memang muridnya emang sengaja mandek ya, kayak wong lali ini ya. Jadi anfulan kemudian tek hadisnya apa ya, kemudian dikoreksi sendiri oleh Abu Zur'ah ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, meninggal ya. Makanya ditulis dalam sejarah karena bagian dari satu dibanding pirang yuto menungso yang akhir hidupnya nikmat ya, bisa dijadikan percontoh. Muridnya ya pekewoh, cuma gimana caranya gurune dhewe kudu iso ngucapne la ilaha illallah. Akhirnya disetting seperti itu tadi. Nah, catatannya adalah dibolehkan kita menemani orang sakit, apalagi ngancani dalam kondisi sakarat sampai kita meninggalkan jamaah. Itu tidak apa-apa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Jadi bicara khauf, takut dan khawatir. Pokoknya apapun yang bisa dikategorikan menimbulkan rasa takut dan khawatir yang disetujui oleh syariat, itu bagian dari uzur bolehnya meninggalkan jamaah. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan safar. Ya, musafir itu memang nggak wajib jamaah.
Tapi masalahnya sekarang bukan ketika musafir neng dalane, meh budal. Ya meh budal. Contohnya ketemu tiket sepur jam 18 umpamane. Berarti kan jam 18 ki kayak ya komat maghrib itu toh. Nah, padahal ya wong jebres kene apa wong balapan omahe karek nyebrang stasiun misalnya. Kan belum budal nih ceritanya. Tapi lek dhek melu jamaah yo mesti ketinggalan sepur. Wong sepur jam 6 kok. Ya. Maka orang yang seperti ini boleh meninggalkan jamaah. Ya. Ini contohnya. Arep digawe pesawat yo kena, arep digawe kapal. Yang penting kondisinya seperti ini. Jadi waktunya berjamaah ngepasi jadwal penerbangan atau jadwal keberangkatan safar kita. Maka orang yang seperti ini dapat udzur oleh syariat untuk meninggalkan jamaah sholat. Tidak apa-apa. Gak jamaahan, ya sholat sendirian, kemudian budal neng stasiun boleh, atau budal sik neng stasiun sholat di stasiun juga boleh. Atau mungkin malah sholat neng stasiun sik kena jamaah, yo malah peneran. Ya, kan gitu. Nah, ini boleh seperti ini. Hal-hal semacam ini dimaklumi dan dimakfu oleh syariat. Nah, itu yang berkaitan dengan safar. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini artak jelas nih cocok ra cocok kula bimbang ini. Karena takutnya disalahpahami. Makanya saya kasih prolog dulu. Ini kita sedang bicara hukum. Ya, masalah baper engko sik, Mas. Ya, ini bicara hukum. Saya kasih penjelasan hadisnya dulu. Dahulu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi imam salat di kampung, bukan di Masjid Nabawi. Mu'adz saat itu ngimami dawa, Mas. Ya, sampai ada jamaah sing akhirnya medot jamaah salat dhewean. Kemudian berita ini disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul mendengar, Rasul panggil Mu'adz. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Mu'adz, afattanun?" Ya, apa kamu akan menjadi orang pembuka fitnah di tengah-tengah kaum muslimin? Ya. Jadi ketika berita sampai kepada Rasul, Rasul sahabatmu Mu'adz tuh ngimami, dadi imami, ya, gak biji jamaah, wadane kaya Masjid Nabawi wae dawa. Akhirnya Nabi manggilnya Mu'adz dan yang ditegur Mu'adz. Jamaah sing mentar kok Imam Mu'adz tadi sholat diwan malah gak dimarahi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ditegur siapa? Sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu. Mu'adz, kamu main bikin fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Kamu kalau jadi imam, lihat-lihat jamaahmu. Barangkali ada yang tua, barangkali ada yang sakit, barangkali ada yang punya hajat tertentu. Ya. Yang dikoreksi Mu'adznya yang menjadi imam, yang dalam tanda petik terlalu lama. Maka dari sini muncul turunannya. Kalau imam terlalu lama, maka jamaah akhirnya medot sholat dhewean kena. Ya, cuma itu tadi, jangan disalahpahami. Ya, masalah panjangnya iki ora bijine duduk sampean. Ya, engko ketemu wah, imame dawa. Ya, mau maca apa mau? Tabat yadain. Tabat yada dawa dan berarti kan kitanya sing kebangetan. Ya. Imame dawa. Maca apa? Mbuh ayat apa? Padahal ayatnya ternyata masih juz amma juga. Ya, jadi bacaan panjang itu ada petiknya itu.
Ya, ada tanda petiknya. Jadi kalau panjang sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngimami di Masjid Nabawi dengan sahabat-sahabat, lah itu kuncinya. Ya, bukan sembarang kita gak seneng mbak imame terus gayane pedot jamaah, sholat dewean, kemudian berkata imame kedawan baca aneh. Ya ini juga nggak bisa dibilang udzur. Tapi kalau seperti Mu'ad tadi, Rasul sampai menilai kepanjangan, maka siapa dari muslimin yang keluar jamaah sholat dewean kena, nggak apa-apa. Karena ini bagian dari udzur bolehnya tidak berjamaah. Nah, tapi sekali lagi hati-hati. Ini hukum masalahnya, dibolehkan, tapi jangan karena baper. Engko ora seneng mbek imame digoleki ya alasan seperti itu. Ya. Begitu pula ketika imamnya jauh dari kaidah imam. Mohon maaf, nun sewu. Imam yang memang ditandur di kampung itu mulai umure 40 sampai 90 dadi imam. Ya, umur 40 sik jelas itu. Alhamdulillah ya sik jelas. Iya kana budu sik jelas. Lah kenek 90 tahun. Ya. Kuwi ya krungune lin ngono tok pokoke. Ya. Ujunge tok. Lah jamaah yang seperti ini, makmum seperti ini meninggalkan imam karena telah keluar dari kaidah-kaidah imam yang baik, itu boleh. Tapi sekali lagi jangan bawa perasaan, dimusyawarahkan, didudukkan dengan baik. Ya. Gek yo nyun sewu sing wis ngrumangsani wis 90 tahun wis ora jelas, lek yo pengen diganti sing luwih enom, gek luwih fasih yo nampa ngono lho Mbah, ngono maksudnya. Kowe yo ora gelem diganti. Ya. Jadi jamaah boleh meninggalkan atau makmum boleh meninggalkan jamaah dalam kondisi imam yang seperti ini, atau imam yang memang bacaannya ngalor ngidul, nggak jelas. Ya, terkait dengan tajwidnya, makharijul hurufnya, macam-macam. Berarti PR-nya di sini gimana? Kalau bisa ya jamaah yang lain, jamaah tetapnya itu podo sinau ngaji, sinau Quran. Lah engko lagi daftar imam lah ngono. Ya, nyalane tok ya ora gelem ngaji, ya itu masalah juga itu. Ya, jadi kalau bisa seperti hanya panjenengan ini ya udah ngaji ben minggu kajian. Nah, itu kalau bisa ya ngaji Quran. Diperbaiki tilawahnya, diperbaiki ngaji Qur'annya, sehingga kalau kedapatan di kampung ada imam yang dalam tanda petik kurang layak ngimami, lah sampean sing maju, wis aku wae, bacaanku insyaallah luwih apik. Dicoba ternyata oh ya wis lah sampean dadi imam. Gitu. Kenapa? Karena dalam fikihnya boleh kita gak gelem imaman mbek wong seperti itu, ndak apa-apa. Wis medhot terus salat dhewe. Ya. Nah, cuma ya ini tadi, pokoknya harus dimusyawarahkan, dirembuk, jangan hanya bawa perasaan. Karena ini nanti turunannya lebih besar lagi. Ketika imamnya ternyata berkaitan dengan orang-orang yang menyimpang dalam akidah. Ya, orang-orang yang sudah jatuh kepada penyimpangan tauhid atau penyimpangan akidah. Ya, umpamane enek imam tapi yo jebule gosipe nyambi dukun misalnya. Nah, itu kan sebetulnya udah nggak boleh jadi imam. Tapi pertanyaannya, ada nggak jamaah yang siap ganteni? Jebule gak ono yo ilah, itu kan masalah. Berarti harus ada kader, harus ada orang yang disiapkan untuk menjadi imam, sehingga gak ono imam sing dukun, imam yang ternyata pecandu narkoba, imam ternyata ahli maksiat, imam ternyata menyimpang dalam akidah atau tauhidnya. Ya. Itu dibolehkannya kita keluar dari jamaah. Ya.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Maka kalau kita merujuk dalam kitab Minhajus Salikin, ya ummul qaum, ya, imam itu persyaratannya sesuai tartib adalah aqra'uhum li kitabillah, sing paling korek. Nah, korek itu bukan hanya bacaan saja, ya, tetapi juga kandungannya, pemahamannya. Yang paling bagus bacaan Qur'annya, yang paling mudeng tafsirnya. Itu yang pertama. Fa in kanu fil qiraati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Kalau ilmu Qur'ane podo, jadi di kampung apa di lingkungan kita ada 2 orang atau 3 orang sing podo-podo apik bacaane, mudeng Qur'ane, tafsire. Lah sing didadekne imam utama iki sapa? Maka fa'alamuhum bisunnah, sing paling mudeng hadis Nabi, sing paling mudeng ya ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau ditanya tafsir dari ayat ini sesuai dengan hadis Rasul apa? Bisa menjawab. Ini hukum fikihnya, rujukannya hadis Rasul yang seperti apa? Bisa menjawab. Lah kok jebule enek loro, enek telu, enek papat yo mudeng hadis. Maka siapa yang berhak menjadi imam utama? Fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Ya. Kalau ternyata podo kabeh, maka cari yang lebih duluan hijrah. Ini kalau di kalangan sahabat. Ya, muhajirin paling pertama siapa? Itu yang lebih berhak jadi imam. Nah, kalau kita di Indonesia atau di kampung-kampung ini berarti seperti apa? Sing paling lama tinggal di RT situ. Sing paling suwi jadi warga situ. Wis suwi Al-Qur'ane mudeng, sunnah mudeng, lawi pantas jadi imam. Ya. Ini baru kepake prinsip al-barakah ma'a akabirikum, keberkahan bersama orang-orang yang senior di antara kalian. Senior dalam arti senior lebih dulu tinggal di situ, senior juga di dalam ilmu. Lelek ternyata padha kabeh. Enek wong papat pancen jebule kuwi ya kekancanan jog biyen zaman sekolah ngaji bareng, ilmune ya padha, ya. Kemudian siapa yang lebih berhak jadi imam? Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum islaman au sinnan. Maka cari yang lebih dulu masuk Islamnya. Ini lek zaman sahabat dulu. Lek sekarang kabeh lahir wong tuane muslim gimana? Maka cari yang usianya lebih tua di antara mereka. Nah, gitu. Ya, insya Allah lek orang-orang kalau berilmu itu usia dan istiqomah di atas Qur'annya itu usia-usia, ya contohnya ya seperti halnya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi itu kan wafat belum lama ini, paling yo 2 tahunan ini kan usia beliau 120 kan kurang lebihnya. Itu yo masih fasih baca Quran, ngimami yo gak lali-lali, ya karena murojaah terus. Ya, pengarang dari kitab Minhajul Muslim dan beberapa kitab yang lainnya itu. Nah ini jadi golek dulu. Jadi masalah umur ternyata paling belakang. Cari yang paling paham Quran, paling bagus bacaannya. Ada yang sama paling paham hadis-hadis Rasul. Masih ada yang sama. Kemudian sing paling suwi tinggal di kampung itu. Enek sing podo. Nah, kemudian mana dari mereka yang usianya lebih tua, itu dijadikan imam utama terlebih dahulu.
wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fil sultanihi. Nah, ini catatan berikutnya. Hendaklah kalian tidak mengimami di tempat yang memang bukan wilayahnya kekuasaannya, kecuali memang diizinkan. Contohnya mamanya, saya sendiri mamanya, jenengan nggak mudeng saya, ya, memang nggak ada jadwal rutinan pekanan di sini. Lepas yo jadwal kajian yang memang diminta untuk jadi imam nggak ada itu. Sepenting aku teko ujung-ujung mak ludung neng imaman. Lagi sopo? Ya, maka masyarakat atau jamaah tetap berhak narik. Mas sampean iki sopo? Ya, bukan nggak ada kekuasaan sampean di sini. Kita punya imam tetap kita. Nah, ya, ini berarti pelajaran juga orang yang statusnya seperti saya tadi. Ojo terus ya mungkin apal Quran, ngaji ni apik terus sembarang mlebu masjid, ya kan mas kok mati mas, kemudian langsung jadi imam. Lagi sopo? Ya, kecuali memang ya ketika ada kekosongan imam, terus ada beberapa orang pun jenengan mau sing maju, nah itu enggak apa-apa, itu berarti ada penunjukan. Nah, maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi, wala yaq'ud fi baitihi ala tukrimatuhu illa biidnihi, rawahu Muslim. Nah, ini saya juga lupa salah satu lagi berkaitan dengan tamu. Berkaitan dengan tamu. Tamu itu kalau sama-sama muslim itu lek wayahe salat kan kuduke ya dijak salat. Kalau ternyata tamunya tamu dari jauh, duhur wis melu salat awake dhewe, jebule dijamak mbek asar, mlebu omahe dhewe meneh. Asar kan dhewe kudu metu salat. Lah tamune arep piye? Ayo asaran. Lho aku mau wis tak jamak kok. Ya. Nah ini tamunya ini seperti apa dulu? Kalau tamunya ternyata mahram dari mamanya kita laki-laki, dari istri, artinya ketika istri di rumah karena nggak punya kewajiban jamaah, kemudian jebule sing namu kuwi dulur lanange atau adik laki-lakinya, berarti kan masih mahram itu. Atau bapake, mertua kita laki-laki. Kan kita tinggal ke masjid, wong loro nang omah kan sik ora apa-apa, ngono lho Mas, maksudnya. Lah sekarang kalau tamunya nggak ada hubungan mahram, ya, kekancan misalnya, kan kita nggak seenaknya kemudian, ya wes aku gak budal jamaah, goro-goro enek kowe gitu, nggak bisa. Ya, yang ada gimana caranya tamu ini tetap harus keluar dari rumah, ya, karena kalau di rumah ada istri kita, ya, maka mbuh kuwi ning pelataran masjid, mbuh kuwi ning ndi, penting piye carane jenengan sholat dulu, habis itu nanti pulang ke rumah bareng tamu. Ini sing Islam njur wis sholat asar di jamak contohnya. Apalagi kalau non muslim, ya, jadi nggak bisa buat alasan. Sholat sih, lu, aku kan gak muslim. Oh iya, ya berarti piye? Wis neng omah kene. Oh nggak boleh. Di rumah kita ada istri misalnya. Berarti ya kudu metu omah. Ya, mungkin yo diangkring nisik neng hik mamane. Wis ngono peseno ya, es teh sak gelas sik. Mbek mangan-mangono raketang sebungkus lan bungkus, aku tak asaran sih. Kita sholat jamaah, baru kemudian nanti pulangnya bareng lagi. Ya, jadi berkaitan dengan tamu itu nggak bisa kita bermudah-mudahan untuk meninggalkan jamaah. Nah, kalau tamunya perempuan, namanya adik kita perempuan, ya itu lebih enak malah. Ya, karena nggak punya kewajiban sholat jamaah, kemudian di rumah bersama istri juga aman karena sama-sama wanita muslimah. Ya.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, dari penjelasan-penjelasan ini, maka kita wajib berimbang di dalam memahami wajibnya berjamaah dan uzur ketika tidak berjamaah. Ya, dan orang beriman itu memang melihat semacam ini seluruh kegiatan amal ibadah. Saya ingin berbicara berkaitan dengan kondisi ujian fitnah yang melanda saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Mereka dalam penjajahan Zionis Yahudi. Kemudian mereka memang dalam kondisi lemah karena barometer Al-Aqsa itu kerebut orang kafir, itu menunjukkan lemahnya muslimin. Tapi Al-Aqsa kecekel muslim, itu mesti musliminya kuat-kuatnya. Karena sejarah membuktikan kan, di masa Umar bin Khattab Al-Aqsa di tangan kaum muslimin. Di zaman itu Islam kuat. Ya, sahabat-sahabat yang menjadi pemimpin-pemimpin dalam ilmu, dalam militer dan lain seterusnya. Tapi setelah itu rusak lagi musliminnya, Al-Aqsa hilang lagi, jatuh ke tangan orang-orang kafir lagi, sampai nanti Allah lahirkan, munculkan Salahuddin Al-Ayyubi, menang. Itu sebelumnya muslimin memang digalakkan untuk ilmu, untuk beramal macam-macam. Ya, maka hari ini yang terjadi, kaum muslimin yang di sana memang lemah. Ya, piye diajak ngaji, ngajak nuntut ilmu wong isine ya cuma seperti itu, perang dan perang terus. Dan apalagi brigade atau milisi-milisi militernya itu jauh dari arahan para ulama. Mereka mengorbankan sipil, yang penting kelihatan eksis. Sehingga memang kenyataannya demikian, mau yang Hamas kah, mau yang Fatah kah, itu mereka berperang tapi jauh dari arahan para ulama. Bahkan mereka bermudah-mudahan rangkulan dengan orang-orang Syiah, dengan sayap militer Hizbullahnya dan lain seterusnya. Sehingga sampai di negeri kita itu kita berada di pertengahan dua kubu. Yang pertama kubu sing gak deleng apa-apa, sing penting kita bantu Palestina. Ya, piye carane? Ya, dan akhirnya terjawab biyen lek sing penting bantu jebule yang kita pasrahkan gak amanah dalam kasus ACT. Ya, dan gak apa-apa kita sebutkan. Kalau terkait dengan dana umat ki gak apa-apa, Mas. Ya. Sesuatu yang membawa dana umat kemudian khianat kita sebutkan, itu bukan buka aib, tapi sebagai pelajaran. Ya. Ya, dana Palestina kota amal Jumatan wae oleh kok. Ya kan, siapa yang terdakwa nguntit korupsi nggak apa-apa Mas disebut kan itu dana umat. Tapi kalau utang pribadi, nah ojo dikuar-kuarno lah, kuwi lagi jak ngopi bareng, pi utangmu ki wis ya kan 10 tahun ora lunas mbek aku iki. Lah itu mah. Itu kalau utang pribadi. Kalau dana umat sampaikan. Loh nanti malu yo ben. Ya, itu memang salah satu pelajaran. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang kemudian menilai sebagian kita karena bantu Palestina berarti bantu wong-wong
Hamas sing menyimpang. Engko malah danamu dinggo wong-wong kaya ISIS piye. Salah donasi bagaimana? Akhirnya banyak dari antara kaum muslimin ora gelem bantu. Ini namanya nggak berimbang, Mas. Ya, karena bicara Palestina itu pembicaraan yang panjang. Tapi masalahnya ketika kita orang Islam dan punya hubungan ukhuwah Islamiyah ya syuddu ba'dhum ba'dha dengan mereka, kan sampai teng jenengan kan berita sing meden-medeni to. Bayi yang gugur, perempuan yang kehilangan suami, anak-anaknya. Lah kira-kira lek awake dhewe bantu ki bantu militernya atau untuk mereka? Untuk mereka. Ya, kita bantu untuk mungkin bisa digunakan untuk makan, selimut, ya, sekolah, rumah sakit. Maka silahkan monggo. Ya, karena kita niatkan donasi untuk mereka, warga sipil, saudara kita. Saya ingin nih, Mas, lek ning ngarep dalan kono enek sing tabrakan, browok. Jebule non muslim, mbok tulungi apa ora, Mas? Sampeyan tulungi apa ora saiki? Jebule non muslim Ustaz, wegah. Gitu. Apa ya tetap ditulungi gawa nang Muwardi? Yang mana kira-kira? Tulungi kan? Kan ada sisi kemanusiaan. Palestina tuh kayak gitu. Ya, jadi jangan mudah terkompori. Oh, coba bantu. Berarti engkau bantu Hamas, bantu militer yang ya menyimpang akidahnya, masih banyak kesalahannya dan lain seterusnya. Lah, contohnya kau mau? Kita itu bantu niatnya bantu warga sipil. Makanya kita cari info-info lembaga-lembaga donasi yang bisa mengarah ke sana, juga bukan sembarang kita titipkan. Alhamdulillah di sana ada lembaga seperti Asosiasi Bin Baz yang membawa nama kebesaran Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Itu memang digunakan untuk warga sipil yang menjadi korban. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini contoh kita menilai dengan berimbang atau adil. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.